paso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari 11 MIPA 2 dan kami dari kelompok Peterhood ingin melakukan storytelling. Halo, perkenalkan nama saya Maisa Monika Latifa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi EIC. Halo, perkenalkan nama aku Auliana Dagia Farel. Nama aku Syakira Diananda. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang VOC. Dadah. Halo, saya Susi Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siapa itu Herman William Dethels. Kenalkan, nama saya Nabila Mutiara Suci Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem tanam paksa. Halo, perkenalkan nama saya Firman Gordon Tobing. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem ekonomi liberal. Halo, perkenalkan nama saya Yesin Ovianti. Di sini saya akan menjelaskan materi politik etis. East India Company merupakan kongsi dagang yang mewakili kerajaan Inggris untuk menguasai perdagangan rempah wilayah pantai barat Sumatera. Tujuan EIC ini untuk menegaskan hak perdagangan di sekitaran kawasan Samudra Hindia. Awalnya, perusahaan ini hanya melakukan aktivitas perdagangan di wilayah anak benua dan Asia Tenggara. Namun, akhirnya mereka memperluas perdagangan di Qing di Cina. Piagam kerajaan secara efektif memberikan perusahaan yang baru berdiri ini sebuah monopoli dalam seluruh perdagangan di Hindia Timur. Setelah pembentrokan di Hindia pada 1857, perusahaan ini mengalami kebangkitan dan diambil oleh kerajaan Inggris. Sedangkan wilayah Hindia Timur dibentuk kerajaan di Kemaharajaan Britania melalui undang-undang untuk pemerintahan di India pada tahun 1858. Latar belakang EIC yaitu pada akhir 1500-an, penjelajah Eropa mulai berlayar ke seluruh dunia dalam rangka ekspedisi mencari tanah baru di luar wilayah dua imperium besar saat ini di Spanyol dan Portugal. Perjanjian Tordesillas yang disepakati kedua belah pihak membaginya menjadi dua bagian, dengan belahan bumi barat menjadi wilayah Spanyol dan belahan bumi timur menjadi wilayah Portugal. Mengenai materi VOC akan dijelaskan oleh Syakira dan Aulia. Hai. Di sini kami akan membahas tentang VOC. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu VOC? VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis itu pada abad ke-16, di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia untuk Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis itu pada abad ke-16, di mana Portugis mengajak kerjasama negara-negara Jerman, Italia, dan juga Spanyol menggunakan kota Hamburg untuk menguasai pelabuhan sentral di Asia untuk mendistribusikan barang. Tidak ingin kalah, Belanda akhirnya melakukan ekspedisi dengan 4 kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia. Ini juga menandakan sebagai kedatangan pertama Belanda ke Indonesia dan berlabuh ke Banten. Aku retakkan ginjal kau. Akan tetapi, lahir persaingan ketat antara setiap perdagangan Belanda. Hal ini ditenggarai oleh persaingan harga rempah-rempah. Namun di sisi lain, rempah-rempahan perdagangan di Eropa juga sedang merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka dibangunlah VOC.
VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama bernama Peter Booth dan selanjutnya akan digantikan oleh Jan Peter Koen. Dan adapun tujuan VOC sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyaingi perusahaan dagang dari Inggris ke India, yaitu East India Company, Menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. dan yang terakhir melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Jadi kita akan lanjut kebijakan penting dari VOC. Nah, di kepemimpinan Jan Peter Koen, VOC itu berkembang pesat dan menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah Indonesia. Namun, ada juga kebijakan VOC yang merugikan rakyat Indonesia, Yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang kedua ada melaksanakan pelayaran honi. Yang ketiga, ada mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang hak oktroy. Nah, sabar agar bisa bagian aku. Jadi, agar bisa melaksanakan tugas-tugas dengan leluasa, maka pemerintah Belanda memberikan VOC berupa hak-hak istimewa, yaitu hak oktroy. Hak oktroy adalah keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia. Hak oktroy diberikan parlemen Belanda saat mendirikan VOC pada Maret 1602. Dengan kewenangan ini, dalam perkembangannya, VOC bertindak sebagai negara. Preambul oktroy berbunyi, VOC dibentuk untuk menyediakan arah dan memberikan navigasi bagi perdagangan di Hindia Timur. Fungsi hak oktroy ialah Melaksanakan monopoli perdagangan di wilayah antara Tunjungan Harapan di Afrika Selatan sampai dengan Selat Magelhaens. membentuk angkatan perang sendiri, Melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, dan mengangkat pegawai sendiri. serta memerintah di negeri jajahan. Selanjutnya, Kesultanan Banten pada akhirnya dikuasai oleh VOC akibat dari politik adu domba yang akan dijelaskan oleh Susi. Sekian dari kami, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Herman William Daendels. Siapa sih Herman William Daendels? Herman William Daendels merupakan seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Pada masa itu ia memerintah di Indonesia kurang lebih 3 tahun, pada tahun 1808 hingga 1811. Pada masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Daendels datang ke Indonesia juga atas perintah Daendels datang ke Indonesia juga atas perintah penguasa Belanda pada saat itu, yaitu Louis Bonaparte. Kenapa sih harus Daendels? Karena Daendels merupakan mantan komandan asing Prancis dan juga merupakan perwira tinggi yang paling cakap untuk membereskan administrasi dan juga serta untuk menata pertahanan negara. Tujuan utama Daendels dikirim ke Indonesia adalah memperkuat pertahanan Belanda di Jawa sebagai baris melawan Inggris yang berkuasa di India. Namun tujuan utama Daendels yaitu mempertahankan Nusantara, khususnya Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh VOC. Di sisi lain, pada praktiknya, Daendels bertindak seperti diktator. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels, ia menerapkan sistem perbudakan dan kerja paksa atau yang sering kita sebut rodi. Ia juga memerintahkan pembuatan jalan terpanjang di Indonesia sejauh 1000 km, membentang dari Anyer, Banten, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur. Jalan ini kelak dikenal dengan nama Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels atau Jalan Anyer Panarukan yang memiliki tujuan untuk memperlancar angkutan perbekalan antar kubu pertahanan. Penyelesaian proyek ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun oleh pekerja antar Nusantara yang dikenai peraturan wajib kerja. Namun pekerja yang sudah bekerja dengan baik kerap mengalami penyiksaan sehingga banyak yang menderita kelaparan dan tewas. Peristiwa ini mendapat kencaman keras dari bangsa Indonesia dan bangsa Belanda sendiri. Karena itu ia dipanggil kembali
pulang ke Belanda karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara akibat korupsi semakin merajalela. Akhirnya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda pada tahun 1811 memanggil Daendels kembali ke Belanda karena ia bertindak kejam dan sewenang-wenang serta telah melakukan korupsi. Ia kemudian digantikan oleh John William Johnson yang ditugaskan untuk memperbaiki keadaan Nusantara. Siapa itu Raffles? Raffles adalah Thomas Stanford Winley. Raffles FRS adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu. Tujuan Raffles adalah memperbaiki pemerintahan Hindia Belanda yang hancur setelah kebangkrutan VOC dan Perang Napoleon. Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 di London antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda mendatangi perjanjian Britania. Belanda yang dikenal dengan perjanjian London atau Traktat London. Isi Traktat London ialah Inggris menyerahkan pabrik Ford di Brok, di Bengkulu dan semua kepemilikan di Sumatera kepada Belanda. Lalu tujuan Traktat London mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan perjanjian Britania Belanda 1914. Lalu ada Traktat Sumatera, pemberian kebebasan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Halo, di sini saya akan menjelaskan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ialah sistem yang mengharuskan penanam tanaman ekspor di bawah pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai 1865 di Jawa Barat. Siapakah yang membuat sistem tanam paksa ini? Ialah Johannes van den Bosch, ialah yang membuat sistem tanam paksa ini. Kenapa adanya sistem tanam paksa ini? Dikarenakan ada hutang kas Belanda yang sudah menumpuk dikarenakan Perang Jawa di tahun 1830. Namun di baliknya sistem tanam paksa ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya ialah Indonesia bisa mengenal penanam tanaman baru, namun posisi negatifnya Indonesia melakukan penanam tanaman ini di bawah penderitaan mereka. Sekian, terima kasih. Apa itu sistem ekonomi liberal? Ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Ciri sistem ekonomi liberal. 1. Harga akan dibentuk pasar bebas seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal mangan sistem ekonomi pasar bebas. Maka harga dibentuk atau ditentukan di pasar. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. 2. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi para pemilik usaha untuk berusaha dan bersaing dalam satu bidang usaha atau yang lainnya. Di bawah ini ada kelebihan sistem ekonomi liberal yang dapat dinikmati suatu negara yang menerapkannya. 1. Produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. 2. Hadirnya produk-produk berkualitas. Dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, maka akan terjadi persaingan kualitas produk juga. 3. Menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif pada para pelaku usaha. Para pemilik tentu akan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam membentuk produk. Hal tersebut bertujuan agar produk yang mereka ciptakan berbeda dengan produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produksi lain. Berikutnya adalah beberapa sistem kekurangan dari sistem ekonomi liberal. 1. Adanya kesenjangan perekonomian masyarakat. Kesenjangan yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal yaitu yang kata semakin tanya yang miskin yang akan semakin miskin. Hal tersebut terjadi karena produsen tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan produk apa yang seharusnya mereka produksi. 2. Adanya eksploitasi SDA yang berlebihan. Dalam nama ada banyak produsen yang memproduksi barang tersebut secara bersamaan dan besar-besaran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 3. Terjadi persaingan yang tidak fair antara pelaku usaha. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal sangat berorientasi pada laba. 4. Pedagang baru kesulitan mencari pendapatan. Tujuan sistem ekonomi liberal. Pertama, sistem ekonomi liberal bertujuan untuk mengembangkan atau memberikan kebebasan terhadap para pelaku usaha dalam bersaing secara bebas dan berinovasi secara bebas. Kedua,
yaitu kepemilikan pribadi atas semua produksi akan diakui. Terakhir, penentuan suatu harga akan dilakukan di dalam pasar oleh masing-masing produsen. Contoh sistem ekonomi liberal. 1. Pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. 2. Sumber produksi akan dikuasai oleh pihak swasta. Yang ketiga, masyarakat ini dalam kegiatan ekonomi. 4. Efisiensi produk yang tinggi. 5. Kepemilikan pribadi diakui. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan jika pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada Indonesia. Hal ini karena diterapkannya sistem tanam paksa. Pencetus dari politik etis itu adalah Konrad Theodor van de Venter yang merupakan seorang politikus. Ia memperjuangkan nasab Indonesia dengan menulis artikel di majalah The Kids yang berjudul En Ereskel, yang berarti hutang kehormatan, pada tahun 1899. Politik etis ini terdiri dari 3 program atau 3 kebijakan. Yang pertama ada irigasi, pengairan air. Yang kedua ada edukasi pendidikan. Yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Tujuan dari politik etis itu adalah sebagai balas budinya bangsa Belanda kepada Indonesia. Latar belakang dari politik etis yaitu pertama, sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda dan membuat penderitaan untuk Indonesia. Yang kedua, adanya penindasan terhadap rakyat. Yang ketiga, yaitu adanya kritik kaum intelektual Belanda sendiri, yaitu Van de Venter. Selanjutnya itu sistem ekonomi liberal yang tidak memperbaiki perekonomian Indonesia. Selanjutnya, politik etis ditetapkan pada tanggal 17 September 1901. Selanjutnya itu ada kebijakan dari politik etis. Yang pertama ada irigasi. Irigasi yaitu membangun atau memperbaiki perairan atau bendungan untuk pertanian. Yang kedua ada edukasi atau pendidikan yang bertujuan untuk memperluaskan pengajaran atau pendidikan. Yang ketiga ada migrasi, yaitu mengajak penduduk untuk pindah karena kepadatan di Jawa ke daerah lain. Selanjutnya terdapat penyimpangan dari 3 kebijakan tersebut. Yang pertama irigasi, yaitu hanya lahan-lahan milik pemerintah saja yang diairi air. Kedua ada edukasi, yaitu membiarkan kaum bangsawan saja yang terdidik, sedangkan rakyat biasa dibiarkan tidak berilmu. Selanjutnya ada imigrasi, yaitu hanya dilakukan untuk mempercepat proyek Belanda di tempat atau daerah tertentu. Jadi dampak yang paling terasa dalam pelaksanaan politik etis itu adalah lahirnya golongan terpelajar atau priyayi baru yang mengarahkan pelaksanaan pergerakan nasional. Salah satunya adalah Budi Utomo. Halo, perkenalkan nama saya Firman Gordon Lumban Tobing. Halo, perkenalkan nama saya Firman Gordon Lumban. Perkenalkan nama saya Firman Gordon Lumban Tobing. Aku retakkan ginjal kau. A few moments later. Hai, kalian tahu nggak sih apa itu VOC? Jadi kami akan bahas VOC. Kalian tahu nggak sih apa itu VOC? Oke. Ya, apa itu VOC? Kabur. Bisa. Oleh pekerja antar Nusantara yang dikenai peraturan wajib kerja. Namun pekerja yang sudah bekerja dengan baik kerap mengalami penyiksaan sehingga salah. That is over. Oke, udah siap. Halo dulu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Peter Good. Sebelum kami melakukan
storytelling, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari ujung. Hah? Chris, udah bagus loh Chris. Oi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari 10 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari 11 MIPA 2 dan kami dari kelompok Peterwood ingin melakukan storytelling. Nggak tahu.